Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional. Bagaimana peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Tidak sedikit dari beberapa masyarakat Indonesia yang ingin tahu tentang hal ini. Pada dasarnya sudah banyak gerakan yang dilakukan oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia yang disimpikan oleh sebagian orang. Mulai dari misi Garuda, deklarasi Juanda, gerakan non-blok atau disebut dengan GNB, dan beberapa gerakan untuk menciptakan perdamaian dunia seperti ini. Lainnya patut untuk kamu ketahui dengan baik. Untuk itu, di sini kami akan membagikan penjelasan secara lengkap. Nah, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Setiap individu di seluruh dunia ini tentu akan mengharapkan dunia yang damai. Maka dari itu, setiap negara akan berusaha keras untuk menciptakan gerakan-gerakan yang dapat mewujudkan perdamaian dunia yang sesuai dengan harapan, tak terkecuali Indonesia. Berikut adalah beberapa peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia yang diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB. Salah satu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia adalah bergabungnya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB. Tanggal 28 September 1950 merupakan hari bersejarah karena di tanggal tersebut Indonesia bergabung dengan PBB. Namun, pada tahun 1965, Indonesia sempat keluar dan kemudian kembali lagi pada tanggal 28 September 1966. Penyebab dari kejadian ini yaitu sebagai protes diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun tersebut. Konferensi Asia Afrika. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika atau KAA diawali dari ide Insinyur Soekarno dan disampaikan oleh Ali Sastroamidjojo. Ide ini pertama kali disampaikan pada saat konferensi Kolombo diselenggarakan. Insinyur Soekarno mengusulkan ide ini setelah terjadi Perang Dunia II yang membuat banyak negara bersikukuh. Ketegangan antara banyak negara ini disebabkan oleh terjadinya blok barat dan blok timur. Kemudian ide ini mulai menjadi pokok pembahasan bagi banyak negara. Tidak berhenti sampai di situ saja, pembicaraan terkait ide ini juga masih berlanjut sampai konferensi Pancanegara diselenggarakan. Ada beberapa keputusan yang dibahas di konferensi ini. Ada beberapa di antaranya adalah 1. Penyelenggara Konferensi Asia Afrika pada bulan April tahun 1955 yang diadakan di Kota Bandung. 2. Menentukan 5 negara sponsor yang akan hadir di Konferensi Asia Afrika. 3. Menentukan 25 negara yang diundang untuk menghadiri acara Konferensi Asia Afrika. Setelah keputusan ini berhasil ditetapkan, susunan panitia mulai dibentuk di kota yang sama pada tanggal 3 Januari 1955. Pada saat itu, Gubernur Jawa Barat yang bernama Sanusi Harjodinata memimpin seluruh panitia yang ada. Tanggal 18 sampai 20 April 1955 ditetapkan sebagai hari di mana Konferensi Asia Afrika diselenggarakan. Ada beberapa agenda yang akan dilakukan selama Konferensi Asia Afrika diselenggarakan, yaitu membuka kerjasama ekonomi dan budaya masing-masing negara, hak asasi manusia atau HAM yang berlaku di setiap negara, hingga hak dalam penentuan nasib setiap negara yang ada di seluruh dunia. Membahas tentang masa depan negara-negara yang belum merdeka dan beragam masalah yang terjadi di dalamnya. Berupaya untuk membentuk gerakan perdamaian dunia serta aksi kerjasama yang bersifat internasional dan dapat membuat seluruh negara di dunia ini menjadi lebih damai. Hubungan internasional. Salah satu peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah melalui hubungan internasional. Pada dasarnya, hubungan internasional memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seluruh negara.
Dalam hal ini, hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan yang mengglobal. Pembangunan hubungan internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini ditunjukkan untuk meningkatkan kerjasama bilateral dan persahabatan melalui berbagai macam media yang sesuai dengan kepentingan serta kemampuan nasional. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional bisa dilihat dari beberapa gerakan yang ada di bawah ini. 1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia RI sebagai negara kesatuan dan kebangsaan yang demokratis. 2. Menciptakan lingkungan masyarakat yang adil makmur secara material maupun spiritual. Menciptakan hubungan persahabatan yang baik antara negara-negara dengan seluruh negara yang ada di dunia ini, khususnya dengan negara-negara Afrika dan Asia yang bekerja sama dalam mewujudkan perdamaian dunia yang lebih sempurna. Dan yang terakhir, menjaga keselamatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa yang lebih baik. Meningkatkan perdamaian internasional sehingga Indonesia dapat membangun dan memperoleh segala jenis persyaratan yang dibutuhkan untuk peningkatan kemakmuran rakyat, memperoleh dan mengumpulkan semua jenis barang yang dibutuhkan untuk proses peningkatan kemakmuran rakyat. Sementara itu, untuk bentuk kerjasama Indonesia dengan negara organisasi internasional sendiri sudah sangat beragam, yaitu Indonesia yang bergabung sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia yang menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Indonesia yang berperan dalam pembentukan Gerakan Non-Blok GNB, Indonesia yang berpartisipasi dalam pembentukan hubungan diplomatik dan konsuler, Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban Dewan Keamanan PBB. Apa peran Indonesia dalam perdamaian dunia yang selanjutnya? Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia yang selanjutnya adalah Misi Garuda. Misi Garuda merupakan salah satu bentuk gerakan Indonesia dalam PBB yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Misi mengirim kontingen Garuda ini berawal dari adanya konflik yang terjadi antara Inggris, Prancis, Israel, dan Mesir. Pada saat itu, Mesir diserang oleh beberapa negara yakni Inggris, Israel, dan Prancis. Peristiwa penyerangan Mesir ini terjadi di Timur Tengah. Serangan ini tentu tidak diharapkan oleh semua negara, sehingga hal ini menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Sesuai dengan data yang ada dalam Kementerian Luar Negeri, Indonesia disebutkan telah menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian yang diselenggarakan oleh PBB. Sampai saat ini, pemerintahan Indonesia telah memberi tugas kepada 2.843 personel TNI dan Polri untuk melakukan 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB yang sudah ada. Selain itu, misi ini juga ditujukan sebagai implementasi dari sarana peningkatan profesionalisme anggota TNI dan Polri. Gerakan Non-Blok GNB dimulai oleh 5 negara yang terdiri dari Indonesia, India, Ghana, Mesir, dan Yugoslavia. Kelima negara ini membentuk GNB dengan tujuan khusus, yaitu melindungi keamanan internasional yang terjadi dalam banyak negara dan membuatnya menjadi lebih damai, membantu proses pencapaian pelepasan senjata dengan menggunakan kebijakan pengawasan internasional efektif, membantu proses pembentukan tata ekonomi yang lebih damai di seluruh dunia, membantu proses penerapan fungsi PBB agar berjalan lebih efektif, mewujudkan pembentukan sosial dan ekonomi yang lebih baik di berbagai negara. Peranan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia adalah dapat dilihat dari gerakan-gerakan yang dilakukan, seperti Indonesia adalah pelopor terjadinya Konferensi Asia Afrika (KAA) yang membuat gerakan non-blok GNB tercipta. Dalam periode pertama KTT GNB, Indonesia berhasil mengundang banyak negara yang mengajak negara-negara tersebut untuk bergabung dalam gerakan non-blok. Indonesia berhasil menyelenggarakan dan memimpin KTT GNBX yang diselenggarakan di 2 wilayah secara sekaligus, yaitu Bogor dan Jakarta. Kemunculan 2 kubu dari 2 negara adidaya, yaitu Uni Soviet yang menjunjung tinggi kepercayaan
sosialis komunis dan Amerika yang menjadi negara liberalis kapitalis. Dengan terbentuknya dua kubu dari dua negara adidaya ini tidak membuat negara lain menyetujui adanya kedua kubu tersebut. Beberapa negara yang tidak menyetujui kemunculan dua kubu ini akhirnya membuat gerakan sendiri, yakni gerakan non-blok atau biasa disingkat dengan nama GNB. Nah, teman-teman, itulah sekilas peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat di internet juga banyak dan lengkap. Itulah hanya sekilas dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.